Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya pakai istilah tidak terasa lah ya. Tidak terasa. Sekarang sudah tanggal 1 bulan November. Kalau tidak ada COVID ini dah sibuk kita ini persiapan tadi. Tapi kita berdoa supaya Tuhan pulihkan negeri kita ini. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3. Harusnya kita baca ayat pertama sampai dengan ayat 6. Namun untuk menghemat waktu, kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-3. Kita baca secara bergantian. Dan ayat ketiga kita sama-sama lah ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan kehakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 3, 2, 1 ya. Mengapa kamu Melihat sumber di mata saudaramu dan bermalam di dalam matamu tidak engkau ketahui. Adapun tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini ialah kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang seimbang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, kehidupan kita manusia harus memiliki kehidupan yang seimbang. Tidak mengutamakan satu sikap, namun mengesampingkan satu sikap yang lainnya. Seperti orang Farisi. Coba kita baca saja Lukas 11 ayat 42. Ibu Gembala yang baca. Lukas 11 ayat 42. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, Ya, terus. sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, Ya, terus. inggu dan segala jenis sayuran. Ya, dia bayar perpuluhan dari segalanya, dari segala penghasilan. Terus lanjutkan. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Ya, Allah. mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Terus. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Iya, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kehidupan kita manusia harus memiliki kehidupan yang seimbang. Tidak mengutamakan satu sikap, namun mengesampingkan satu sikap yang lainnya. Seperti orang Farisi. Orang Farisi mengutamakan satu sikap, namun orang Farisi mengesampingkan satu sikap lainnya. Itu sebabnya firman Tuhan di ayat 42b berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, jika kehidupan kita manusia memiliki kehidupan yang tidak seimbang, maka kehidupan kita manusia akan masuk ke dalam bahaya-bahaya. Apa bahaya-bahaya yang timbul jika kehidupan kita manusia memiliki kehidupan yang tidak seimbang? Apa bahaya-bahaya yang timbul jika kehidupan kita manusia memiliki kehidupan yang tidak seimbang? Kita kembali dalam Matius pasal 7 tadi. Silakan Ibu Gembala ayat pertama sampai 3. Baca saja lagi. Ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Iya, terus. Karena dengan penghakiman
ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Iya, itu akan dipakai menghakimi kamu. Terus, Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. iya, itu dipakai untuk mengukur kamu. Terus, Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, iya, terus, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? tidak engkau ketahui. Bahaya-bahaya yang timbul jika kehidupan kita manusia memiliki kehidupan yang tidak seimbang. Bahaya yang pertama ialah akan timbul sikap kritis. Ini bahaya. Akan timbul sikap kritis. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, sikap kritis di sini bukan sikap yang suka mengevaluasi. Kemudian, sikap kritis di sini lebih mengarah kepada sikap yang suka menghakimi, yang suka menghukum. Firman Tuhan di ayat yang pertama tampilkan sampai dengan ayat yang kedua berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Lanjutkan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kemudian sikap kritis di sini lebih mengarah kepada sikap yang suka melihat kesalahan orang lain, namun tidak suka melihat kesalahannya sendiri. Padahal kesalahan orang lain itu kecil, bagaikan selumbar, sedangkan kesalahannya besar, bagaikan balok. Nah, firman Tuhan di ayat yang ketiga tampilkan berkata, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Tampilkan ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Itu tidak mungkin. Impossible. Itu tidak mungkin. Puji Tuhan. Jadi akan timbul sikap kritis. Ini bahaya. Akan timbul sikap kritis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa bahaya-bahaya yang timbul jika kehidupan kita manusia memiliki kehidupan yang tidak seimbang? Bahaya yang kedua, coba Ibu Gembala baca yang kena. Demikian, Ya, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, ya, jangan berikan barang yang kudus kepada anjing. Terus, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. jangan lemparkan mutiara kepada babi. Kasih aja sama saya siap tampung. Puji Tuhan. Ada yang melempar mutiara, ada lempar emas, lempar ke saya. Ya, ulangi baca ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, Jangan berikan barang yang kudus kepada anjing. anjing. Terus, Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, jangan lempar mutiara kepada babi. Terus, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Terus, lalu ia berbalik mengoyak kamu. lalu dia berbalik mengoyak kamu. Bahaya-bahaya yang timbul jika kehidupan kita manusia memiliki kehidupan yang tidak seimbang. Bahaya yang kedua ialah akan timbul sikap kasih yang tidak mau menegur, yang tidak mau menasehati orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Anjing dan babi itu menunjuk kepada manusia yang tidak mau ditegur, yang tidak mau dinasihati. Namun meskipun demikian bukan berarti kita harus berhenti menegur, harus berhenti menasihati. Namun meskipun demikian kita harus terus menegur, kita harus terus menasihati supaya berubah menjadi domba, supaya tidak tetap menjadi anjing dan babi, supaya berubah menjadi domba. Nah, tapi banyak orang terjerumus di sini. Akan timbul sikap kasih yang tidak mau menegur, yang tidak mau menasihati orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Nah, kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Coba dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi yang terutama, Ya, terus. kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, terus. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalimat kasih menutupi banyak sekali dosa itu bukan berarti tidak mau menegur, tidak mau menasihati orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Kalimat kasih menutupi banyak sekali dosa itu berarti mengampuni orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Petrus katakan kepada Yesus, Yesus, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah, yang berdosa kepada kita? Cukup 3 kali? Yesus katakan kepada Petrus, tidak cukup 3 kali, tetapi 7 kali 70 kali kita mengampuni orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Puji Tuhan. Boleh kita kasih, tapi kita harus menegur, menasihati orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa. Puji nama Tuhan. Nah, sekali lagi saya tekankan, boleh kita kasih, tapi kita harus menegur, harus menasihati orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Jangan karena kasih kita tidak mau menegur, kita tidak mau menasihati orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Sekali lagi, jangan karena kasih kita tidak mau menegur, kita tidak mau menasihati orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Siapa contoh kehidupan manusia yang karena kasih tidak mau menegur, tidak mau menasihati
orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Siapa contoh kehidupan manusia karena kasih? Tidak mau menegur, tidak mau menasihati orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Siapa contohnya? Kita buka kitab kita dalam 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2. Ayat 22. Demikian firman Tuhan. Iya, terus Eli telah sangat tua. Eli telah sangat tua. Terus lanjutkan. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Didengarnya. Apa yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel? Didengarnya. Termasuk apa itu? Terus? Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Iya, mereka tidur dengan perempuan melayani di depan pintu pertemuan. Maaf Bapak Ibu ya, tidur di sini bukan tidur begitu. Tidur di sini berzina. Jadi tidur di sini bukan tidur sama-sama di gereja, bukan. Karena tidur di sini berzina. Terus lanjutkan bagaimana? Berkatalah ia kepada mereka. Berkatalah ia kepada mereka. Terus? Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sudah sampai itu saja. Tak apa, bacalah. Terus. Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ku dengar, kenapa kau berbuat gitu? Sudah itu. Ku dengar dari bangsa-bangsa, kenapa kau buat gitu? Hanya itu aja dibilangnya. Ku dengar dari bangsa-bangsa kau buat gitu. Contoh kehidupan manusia yang karena kasih tidak mau menegur, tidak mau menasihati orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Contoh yang pertama ialah Imam Eli. Imam Eli karena kasih kepada anak-anaknya Hofni dan Pinehas, Imam Eli tidak mau menegur, tidak mau menasihati anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Padahal anak-anaknya Hofni dan Pinehas melakukan kejahatan di mata manusia, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Imam Eli katakan kepada anak-anaknya Hofni dan Pinehas, mengapa kau lakukan seperti itu, anakku, sayangku, cintaku, tondi-tondiku? Mengapa kau lakukan seperti itu? Sudah hanya itu aja dia bilang. Padahal firman Tuhan dalam Amsal dikatakan, sediakan rotan bagi anakmu, puji nama Tuhan. Tapi sayangkan nyawanya. Imam Eli cuma bilang, mengapa kau lakukan seperti itu, anakku, sayangku, cintaku, tondi-tondiku? Udah itu. Hanya itu saja. Bapak Ibu Saudara kuduskan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya belajar dari firman Tuhan, dan memang kita sebagai orang tua harus seperti mata uang logam. Sisi lain kita kasih, sisi lain kita harus juga punya wibawa sebagai orang tua. Puji Tuhan. Anak-anak saya itu kumpul belajar kan. Dulu nggak saya izinkan mamanya ngajari dia, biarlah main-main, belum sekolah. Kau usah cari, saya bilang, main-main. Begitu masuk TK dia, sini belajar. Agak takut ya, gak usah lah sama bapak, aku belajar sama mama aja lah. Mamanya ngajari, agak payah, ku kasih nanti sama bapak. Janganlah, baik-baik pun aku takut ya. Dia seperti mata uang logam, Pak. Sisi lain kita kasih,
Tapi di sisi lain kita harus ada wibawa saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, seperti itu. Tidak boleh hanya kasih terus saja. Tidak boleh hanya wibawa ini orang tua. Tidak bisa. Imam Ili. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Siapa contoh kehidupan manusia yang karena kasih tidak mau menegur, tidak mau menasihati orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Contoh yang kedua, coba kita buka Alkitab kita, Ananias dan Safira. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ananias terus. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Istrinya si Safira. Nah, terus lanjutkan. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Ia menahan, tahu istrinya. Dia menahan sebagian lain dari penjualan itu, dan sebagian lain dibawa kepada rasul-rasul. Ya, terus kan? Ayat yang ketiga. Ya. Tetapi Petrus berkata, Ya. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Terus. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Kenapa kamu tahan hasil penjualan tanah itu? Sebagian ditahan, sebagian lagi dibawa ke kaki rasul-rasul. Contoh kehidupan manusia yang karena kasih tidak mau menegur, tidak mau menasihati orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Contoh yang kedua ialah Safira, istri Ananias. Safira kasih. Safira karena kasih kepada suaminya Ananias, Safira tidak mau menegur, tidak mau menasihati suaminya Ananias. Padahal Ananias tahu, padahal Safira tahu, suaminya Ananias menyembunyikan sebagian hasil penjualan tanah. Padahal Safira tahu, suaminya Ananias menyembunyikan sebagian milik Tuhan. Karena pada waktu itu tidak ada yang namanya milik pribadi, semua milik bersama. Dan semua milik bersama itu miliknya Tuhan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Padahal Safira tahu Ananias, suaminya Ananias menyembunyikan sebagian hasil dari penjualan tanah. Padahal Safira tahu suaminya Ananias menyembunyikan sebagian miliknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Safira karena kasih kepada suaminya Ananias, Safira tidak mau menegur, tidak mau menasihati suaminya Ananias. Apa yang terjadi? Coba kita lihat di ayat yang kelima. Demikian. Ya. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Rebah Ananias, putus Nyawanya. Putus nyawa itu sama dengan apa? Mati. Bahasa Inggrisnya istri. Bahasa apanya? Arabnya inna lillahi lah.
putus nyawanya, bukan putus lehernya, tapi putus Nyawanya. nyawanya. Oh, ini kok pakai putus ya? Nah, itu sama dengan mati is dead, innalillahi lah. Ya, terus Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. takut semua orang yang mendengar hal itu. Coba dibaca 8-10. Kata Petrus kepadanya, Ya, terus katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Yang ketujuh lah, supaya tahu kepada siapa itu ngomong. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Sesudah 3 jam kemudian masuk Ananias. Masuk istri Ananias, Safira ya. Masuk istri Ananias, Safira berarti. Terus, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Terus kan? Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual. dengan harga sekian kata itu kau jual. Apa kata Safira? Perempuan itu Ya. betul sekian. Betul sekian. Terus, Kata Petrus, ya. mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Ya, terus. Lihatlah orang-orang yang baru Ah. mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Lihat, itu orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu itu. Terus, Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. ya, dia akan mengusung engkau juga keluar. Terus, Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu Ah. juga di depan kaki Petrus. ya Dan seketika putuslah nyawanya. putus juga nyawanya. Sama juga Mati. Ilahi putus nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Safira istri Ana. Jadi itulah bahaya-bahaya yang timbul jika kehidupan kita manusia memiliki kehidupan yang tidak seimbang. Akan timbul sikap kritis, akan timbul sikap kasih namun tidak mau menegur, tidak mau menasihati orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Itu bahaya. Makanya kita harus seimbang. Puji nama Tuhan. Mengikuti Tuhan ini harus seimbang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Harus seimbang. Kalau kita kerohanian kita bagus, mantap ya, jangan kita hakimi orang yang kerohaniannya tidak bagus, yang tidak mantap. Ya harus seimbang. Ya kalau kita mengasihi, jangan karena kasih, nggak mau lagi kita tegur dia, nggak mau lagi kita nasihati dia, padahal dia udah bersalah, udah berdosa. Harus seimbang. Oh, saya mengasihimu, tetapi kau salah ini, kau berdosa ini, kau harus berubah loh. Harus seimbang. Puji nama Tuhan. Namanya hidup ini harus seimbang. Haleluya. Saya kalau yang namanya keseimbangan ini ingat saya minum kartu itu, si katanya. Kalau yang pernah ada si yang katanya kan, unsur api, unsur air, unsur tanah, unsur udara, seimbang. Kalau nggak ada nggak bisa. Makanya harus seimbang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau bagus kerohanian kita, nggak usah kita hakimi orang. Amin. Nggak usah kita hukum dia. Kalau kasih kita sama orang, kalau ada salahnya tetap kita tegur, kita nasihati. Kasih menutupi banyak dosa, bukan berarti tidak menegur, tidak menasihati, bukan, tapi mengampuni. Mengampuni tiada batas. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita sekalian. Jadi mengikut Tuhan ini harus seimbang, harus seimbang. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita sekalian. Sama puji Tuhan ya, sama menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Tuhanku percaya rencanamu indah. Kalau ada keseimbangan itu enak Pak, indah. Keseimbangan itu indah. Haleluya. Harus ada keseimbangan. Haleluya.
Proyek perjamuan suci, penentuan diaken koordinator boleh melayani dalam perjamuan suci. Kita mau menerima tubuh dan darah Yesus dalam kerohanian. Kita harus ada keseimbangan. Haleluya, haleluya. Kita akan pujian. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Haleluya. Kalau ada keseimbangan, semuanya akan menjadi indah. Yang tidak indah itu karena tidak seimbang. Tapi kalau seimbang, indah. Sama seperti kalau kita hanya kerja terus tidak pernah libur, itu gak indah. Atau libur terus tapi gak pernah kerja, itu bukan indah. Begitu juga kerohanian kita. Haleluya. Kita akan puji ini. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Haleluya. Tuhan, ku percaya Amin. rencana-Mu indah. Walau saat ini aku mengerti, Kau berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Haleluya. Ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini Haleluya. masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu Baiklah. baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Kita akan kembali dari awalnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Dia punya rencana yang baik atas kita. Dia punya rencana yang indah bagi kita. Biar kita miliki kerohanian yang seimbang, supaya baik, indah kita menjalani hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik. Ku percaya Amin. rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Kau berfirman memberi masa depan. Sudah kita bagi berdiri yang belum silakan duduk supaya ada yang bisa
Terima kasih. Haleluya. Kita harus memiliki keseimbangan. Yang satu kita lakukan, yang lain juga harus kita lakukan, supaya indah hidup kita, baiklah hidup kita. Karena tidak ada keseimbangan, maka tidak indah, tidak baik hidup kita. Namun meskipun demikian, Yesus menolong kita. Dia tidak pandang betapa buruknya latar belakang kita, masa lalu kita. Dia tidak pandang betapa gelapnya masa lalu kita. Dia melihat setiap kita yang mau datang kembali kepada-Nya, yang mau memiliki kerohanian yang seimbang, indah bersama Tuhan, baik bersama Tuhan. Haleluya. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita dengan tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, waktu yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah tubuh Kristus dengan iman. Terima kasih. Terima kasih. Kau mati bagi kami. Haleluya. Biar kami memiliki kerohanian yang seimbang, memiliki kehidupan yang seimbang. Di dalam Tuhan ada kebaikan, dalam Tuhan ada keindahan. Seringkali tidak indah, tidak baik karena tidak seimbang. Terima kasih Tuhan. Angkat darah Yesus lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Jika ada yang sakit, letakkan tangan kiri di tempat yang sakit. Jika tidak bisa, letakkan tangan kiri di dada. Ada masalah, ada pergumulan, ada kerinduan, cita-cita, pergumulan, apapun itu yang mau dibawa kepada Tuhan, letakkan tangan kiri di dada. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan jadikan indah hidup kami, Tuhan jadikan baik hidup kami, masa depan kami, keluarga, anak-anak kami. Tuhan, mungkin selama ini kurang seimbang, saatnya kita mau seimbang, mau ditolong Tuhan. Haleluya. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Kristus dengan iman. Tuhan menolong kita. Haleluya, haleluya. Barang siapa ingin mengangkat kedua tangannya kepada Tuhan, haleluya, angkatlah kedua tangan kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan, Tuhan turunkan tangan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kamu makan roti, setiap kali kamu hidup sama kamu memberikan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Oh,
Saya pengen sekali berdoa bagi Bapak Ibu muda-mudi siapapun yang mungkin merasakan butuh pertolongan Tuhan, butuh kebaikan Tuhan, butuh keindahan dari Tuhan. Letakkan kedua tangan di atas dada. Bapa yang baik, Hamba berdoa bagi setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Di dalam nama Yesus, apa yang menjadi ganjalan-ganjalan dalam hidup kami, dalam hati kami, yang membuat kami merasa hidup kami kurang baik, kami merasa hidup kami kurang indah. Ada banyak pintu-pintu yang tertutup, ada banyak keterbatasan yang tidak mampuan kami. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib, dahsyat dan luar biasa bagi kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikeluarkan dalam nama Yesus, persoalan rumah tangga ditolong Yesus, suami istri anak-anak dibela Yesus, ekonomi dipulihkan dalam nama Yesus, sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, keluarga akan menjadi baik adanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pada Tuhan ada kelimpahan, ada berkat, damai, sejahtera dan sukacita. Sama Tuhan, apa menjadi pergumulan, dengarkan doa-doa kami dalam nama Yesus. Kami tidak mampu kalau kami berjalan sendiri, tapi ketika Engkau bersama kami Tuhan, kami bisa. Meskipun kami hidup di dunia ini, kalau Engkau bersama kami akan merasakan suasana surga. Kami akan merasakan keindahan, kami akan merasakan kebaikan, kami akan merasakan hal-hal yang luar biasa dari Yesus. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan Bapak saudara yang kasih. Terima kasih Bapa, padamu kami berserah. Hanya padamu kami berserah Tuhan. Terima kasih. Dan kami yakini firman Tuhan, pengharapan kepada Yesus Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Pelayan berjamaah suci mohon kembali mengumpulkan slogi. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Ini pujian yang seperti biasa. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Selanjutnya saya serahkan sama Ibu Gembala membawa pengumuman bagi kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini Warta Jemaat bagi kita, hari Selasa ibadah kaum Bapak di rumah Bapak Darel Napitupulu masuk jam 7:30 malam. Hari Jumat ibadah doa penyembahan di gereja masuk jam 7 malam. Hari Sabtu ibadah kaum ibu jam 4 sore di rumah Ibu Datan Sihombing. Dan ibadah kaum muda jam 7 malam di gereja.
Hari Minggu kembali kita laksanakan ibadah raya masuk jam 9:30 pagi, dihadiri oleh jemaat dari Rayon PLN dan Rayon GKPI. Ucapan syukur dari sidang jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati pernikahan anak kami tanggal 25 Oktober 2020 dan kami berikan ucapan syukur kami kepada Tuhan 200.000. Mohon doa agar keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Ucapan syukur dari keluarga Ibu Magdalena Huta Barat, Tuhan Yesus memberkati. Juga ucapan syukur dari keluarga Bapak Ayu Manurung, Ibu Boru Marbun, karena hari Senin tanggal 26 Oktober telah dikaruniakan seorang anak laki-laki. Kami minta doa supaya keluarga kami dalam keadaan sehat-sehat. Diberikan ucapan syukur 100.000, Tuhan Yesus juga memberkati. Ucapan syukur dari keluarga Bapak Yemima Simanjuntak atas ulang tahun anak kami Yehoas Frederick Simanjuntak yang kedua tahun. Mohon didoakan agar Yehoas selalu bertumbuh sehat di dalam Tuhan dan menjadi kebanggaan buat Tuhan serta keluarga. Diberikan ucapan syukur 100.000. Tuhan Yesus juga memberkati. Ucapan syukur dari keluarga RC Manungkalit Ibu Boru Sinaga karena ulang tahun anak kami Rea Elkenita Simanungkalit yang kelima tahun. Diberikan ucapan syukur 200.000. Tuhan Yesus juga memberkati. Demikian juga ucapan syukur ulang tahun ke-66 tanggal 24 Oktober 2020 Opung Darel Napitupulu Doli atau Boru ini nam Boru? Doli. Opung Darel Napitupulu Doli ulang tahun yang ke-66 diberikan ucapan syukur 200.000. Tuhan Yesus juga memberkati. Kita akan kembali memberikan ekstra kolekte untuk pekerjaan Tuhan sambil persembahan dijalankan. Kita agungkan kembali nama Tuhan. Kita angkat pujian penolong yang selalu setia memenuhi keperluan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkati ibadah kami satu minggu ini Tuhan. Berkati persembahan syukur dari jemaat Tuhan karena kelahiran anak, karena pesta nikah, karena ulang tahun, karena berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat Bapak Situan Pasar Ibu, Om Rizky, Om Bapak Abigail, Ibu Sihombing Tuhan, dan Om Mikael Boru dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang tidak akan sebutkan jikalau ada yang kurang sehat, Tuhan jamah tubuh yang kurang sehat, Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, umur panjang pada umur bagi kami
Berkati bangsa negara kami Tuhan. Pulihkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, supaya kami tidak terbatas beribadah melayani-Mu, tidak terbatas melakukan aktivitas kami. Berikan kesejahteraan bagi bangsa negara kami. Terima kasih, keamanan juga. Haleluya. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai hidup kami dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai hidup kita kembali saat ini sampai kedatangan yang kedua kalinya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita.